losing time, I'm fading fast. I just wanna Bayangkan sebuah ironi terbesar dalam sejarah MotoGP modern, ketika sebuah pabrikan sedang berada di puncak kejayaan, saat trofi berderet, dominasi begitu absolut, dan dunia mengakui supremasi teknologi mereka. Justru di saat itulah badai besar mulai menggulung dari belakang panggung. Inilah kisah Ducati, sang raksasa merah yang terlihat tak tersentuh di lintasan, tetapi ternyata sedang pincang di ruang rapat. Dunia hanya melihat kecepatan, kemenangan, dan selebrasi. Mereka tidak melihat angka-angka merah yang terus naik di balik monitor perusahaan. Tahun 2025 seharusnya menjadi tahun perayaan, tahun keemasan Ducati, namun realitasnya jauh lebih gelap. Penjualan Audi, perusahaan induk Ducati, merosot tajam, membuat mereka mengaktifkan kebijakan penghematan ketat hingga 2026. Jadi, di balik motor tercepat, ada rekening yang berdarah. Inilah panggung penuh tekanan yang memaksa Ducati memilih antara kejayaan atau keberlangsungan hidup. Di tengah badai keuangan itu, berdirilah seorang gladiator modern bernama Marc Marquez. Pria yang baru saja merebut kembali gelar juara dunia 2025 dengan cara paling brutal dan heroik. MotoGP kembali berbicara tentangnya. Media kembali mengarah ke satu nama. Sponsor memuja, fans membludak, dan rating TV melonjak. Marquez bukan hanya pembalap, ia adalah industri. Tetapi keberhasilan ini menciptakan monster baru bagi Ducati, monster finansial. Karena Marquez yang kembali menjadi raja tidak lagi datang dengan harga, promo. Ia kini menuntut kontrak selayaknya seorang legenda hidup. Angkanya diperkirakan melayang di antara 12 hingga 15 juta euro. Bagi Ducati yang sedang dicekik penghematan, ini bukan sekadar besar, ini nyaris bunuh diri. Ducati pun masuk ke dalam dilema paling gila sejak berdirinya divisi MotoGP mereka. Di satu sisi, Marquez memberikan gelar dunia yang sudah lama mereka impikan. Ia adalah mesin kemenangan. Tetapi di sisi lain, gaji Marquez berpotensi menghancurkan stabilitas finansial tim. Inilah ironi terbesar, kemenangan yang terlalu besar bisa menjadi kekalahan di ruang keuangan. Setiap kemenangan Marquez menjadi pedang bermata dua. Fans sorak-sorai, tetapi petinggi Audi hanya menghela napas panjang sambil membuka spreadsheet yang penuh angka merah. Ini seperti membeli mobil sport mewah di saat cicilan rumah saja menunggak. Di tengah situasi itu, bayangan lain menghantui Ducati, Pecco Bagnaia. Sang pahlawan, ikon modern Ducati, 3 kali juara dunia, dan wajah utama proyek merah. Tetapi tahun 2025 bukanlah cerita indah bagi Bagnaia. Performanya merosot, konsistensinya hilang, dan cahaya yang dulu membentuk dirinya sebagai anak emas pabrikan tampak mulai redup. Kontraknya berakhir pada 2026, tetapi kebijakan penghematan Audi mulai berbicara lantang. Tidak mungkin mempertahankan dua superstar dengan bayaran tinggi. Artinya, pilihan pahit, Marquez atau Bagnaia. Dan jika performa adalah penentu, musim 2026 akan menjadi musim penghakiman bagi Pecco. Jika ia kalah dari Marquez tahun depan, semua cerita indahnya bersama Ducati bisa berakhir tragis. Dari ikon menjadi korban. Dari pahlawan menjadi catatan kaki. Namun dunia MotoGP tidak hanya berputar pada Ducati dan Marquez. Sebuah bintang besar sedang melangkah untuk menantang narasi yang sudah mapan. Toprak Razgatlioglu, seseorang yang membawa darah gladiator, performa yang liar, dan keberanian yang meledak-ledak. Tahun 2026 akan menjadi tahun pertamanya di MotoGP bersama Pramac Yamaha. Dunia sudah menunggu momen ini bertahun-tahun. Setelah kontraknya dengan BMW selesai, Toprak akhirnya melangkah masuk ke panggung terbesar balap motor. Ia mengaku, untuk pertama kalinya ia merasa gugup. Lintasan MotoGP, atmosfer padek, gaya motor, semuanya berbeda. Ia merasakan perubahan paling ekstrim pada posisi berkendara. Tetapi Toprak tetap Toprak, pembalap yang menertawakan kesulitan. Ia berkata, hari pertama saya tidak cepat, hari kedua saya cepat. Dan seluruh padek langsung terdiam. Inilah bukti bahwa bintang besar telah datang. Tetapi ambisi Toprak tidak berhenti pada sekadar tampil hebat. Tidak. Ia membawa mimpi besar, menjadi Rossi baru. Ia ingin mengulang perjalanan sang legenda, membawa kejayaan untuk Yamaha di MotoGP, menjadi ikon global, dan suatu hari beralih ke dunia balap mobil seperti yang dilakukan Valentino Rossi. Ia tidak datang sebagai turis, bukan sebagai eksperimen Yamaha. Ia datang untuk menjadi legenda. Untuk menjadi sosok yang akan dikenang.
untuk mengukir nama di antara pahlawan besar olahraga ini. Dan Yamaha pun mulai merasakan getaran baru, semangat Rossi yang seakan terlahir kembali dalam wujud seorang juara WSBK yang penuh api. Namun di sisi lain Paddock, ada kekuatan lain yang sedang membangun kerajaan mereka sendiri. Dan kali ini, itu bukan Ducati. Itu adalah Aprilia. Pabrikan yang selama bertahun-tahun hanya dianggap kuda hitam, kini memasuki fase baru dengan pondasi finansial yang jauh lebih kuat dan stabil. Tidak seperti Ducati yang sedang dihantam badai penghematan, Aprilia kini berada pada jalur pertumbuhan. Mereka tidak lagi sekadar mengikuti arus, mereka menciptakan arus. Senjata utama mereka? Marco Bezzecchi. Sang penantang besar yang tampil luar biasa pada musim 2025, mencatatkan hasil konsisten, agresif, dan matang. Ia menjadi pondasi proyek jangka panjang Aprilia. Aprilia tahu betul bahwa Bezzecchi adalah masa depan mereka, dan mereka punya kekuatan finansial untuk mempertahankannya. Tidak ada krisis, tidak ada penghematan, tidak ada drama. Yang ada hanyalah ambisi yang tajam dan dana yang stabil. Bezzecchi pun dipandang sebagai ancaman terbesar bagi Marc Marquez. Saat Ducati sibuk berjuang menjaga keuangan, Aprilia sudah mempersiapkan serangan besar. Musim 2026 diprediksi menjadi duel dua kekuatan utama, Ducati Marquez versus Aprilia Bezzecchi. Ini bukan lagi soal siapa motor tercepat, ini soal siapa yang paling siap menghadapi tekanan. Dan di balik layar, Aprilia bergerak cepat. Mereka ingin mengamankan Bezzecchi lebih awal, menandatangani kontrak besar, dan memastikan tidak ada pabrikan lain yang bisa mempengaruhi konsentrasi mereka. Sementara Ducati sibuk membayar tagihan, Aprilia sibuk merancang kemenangan. Sementara Marquez menuntut 15 juta euro, Bezzecchi justru menjadi aset jangka panjang dengan harga yang jauh lebih stabil. Inilah pergeseran kekuatan. Tahun 2026 bisa menjadi awal dari kejatuhan satu dinasti dan kebangkitan dinasti lainnya. Jika Ducati tidak hati-hati, mereka bisa kehilangan dua hal sekaligus, stabilitas finansial dan masa depan kompetitif. Sementara itu, Aprilia semakin percaya diri, Yamaha membawa Toprak sebagai ikon baru, dan dunia MotoGP memasuki era paling liar dalam 10 tahun terakhir. Ini bukan lagi sekadar balapan motor, ini adalah perang ekonomi, politik, ambisi, reputasi, dan nasib karir jutaan euro. Saat lampu start musim 2026 menyala nanti, yang ada bukan hanya adu cepat, tetapi adu bertahan. Marc Marquez membawa beban gelar dan tuntutan gaji. Bagnaia membawa beban masa depan. Toprak membawa ambisi sekelas legenda. Bezzecchi membawa seluruh harapan Aprilia. Dan Ducati? Mereka membawa ironi terbesar dalam sejarah mereka. Raksasa yang menang di lintasan, namun tertatih di meja keuangan. Era baru MotoGP telah dimulai. Dan kamu sedang menyaksikan bab pertama dari perang terbesar yang akan menulis ulang sejarah balap dunia.